Ngobrol di sini ya, Bu? Ya. Ruang biasa nonton. Oh, di sini ruang nonton keluarga ya? Oke. Nonton berita sambil makan. Nonton berita di ruang keluarga juga dengan keluarga ya? Iya. Sekarang kan berita yang sering kita liatin. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau dengan keluarga berarti anak-anak ikut nonton. Ini anak-anak pernah komentar apa sih, Bu, dengan berita soal pilkada yang riuh rendah banget ya? Enggak sih, kan yang ributnya di medsos ya. Oh, yang ributnya di Gak medsos. usah dengerin, gak usah liatin medsos saja. Ini soal Harus anak-anak tahu, tapi kan Bapak udah hampir 15 tahun ya sebenarnya ada di politik, di pemerintahan dari zaman Bupati. Jadi waktu pilkada juga kurang lebih juga hampir sama. Jadi buat anak-anak sih bukan hal yang istilahnya baru, kaget, enggak sih. Mereka juga udah tahu bapaknya punya hati buat masyarakat. Bapaknya mau ini di pemerintahan untuk bantu rakyat. jadi udah nggak ngaruh gitu ya kalau kata jadi anak muda mereka ya. udah sekolah jalanin hidup biasa aja. Kita juga ya tahu aja mungkin bapak lebih sibuk. Lebih sibuk lah karena sekarang kan masa Waktunya lebih tersita kampanye, ya, karena untuk publik juga gitu. Nah, kalau Bu Happy Sama sebetulnya. kita juga kalau di di rumah sama anak-anak yang kita bicarakan ya urusan sekolah. Jadi sebetulnya seperti keluarga normal saja Iya, juga ya, iya, tidak melulu kemudian iya. membicarakan politik Iya, gitu ya. apalagi kalau di kami kan anak-anak kan masih usianya masih belum ada yang milih ya, sehingga ya yang kita bicarakan ya terkait dengan kegiatan di sekolah. Hal-hal yang di luar yang rame tadi yang Ibu sampaikan sama mereka nggak terpengaruh ya. Dan ya mungkin yang kalaupun dia ada informasi dari teman atau secara tidak sengaja melihat di berita, ya minimal mereka tahulah bahwa profesi bapaknya itu sebagai public figure ya, public figure di dunia perpolitikan ini ya memang ya ini harus dilalui, harus dilewati, dan ini pembelajaran juga buat anak-anak. Pembelajaran politik juga ya. Ini jangan-jangan suatu saat nanti mereka juga jadi politisi siapa juga tahu ya. dari salah satunya. Iya. Kalau udah tertarik ya langsung sekolah pemerintahan, sekolah politik kan itu udah panggilan masing-masing sih Panggilan sebenarnya. masing-masing Tapi ya. kita juga nggak batasin. Nah, itu kan buat anak-anak nanti di masa depan, siapa tahu gitu ya. Nah, ini sekarang saya pengen tanya ke Ibu Vero dan Bu Happy. Sebetulnya sebagai istri seorang petahana, passion Ibu sendiri pribadi itu apa sih, memang ke politik atau bukan sebetulnya? Enggak lah. Nikahnya sama berdasi kok. Tadinya Bapak kan pengusaha. Cuma Jadi di tidak tengah ada bayangan perjalanan, akan hidup ya, seperti ini. Janji nikahnya di tengah perjalanan nggak bilang nggak boleh merubah profesi. Jadi mau nggak mau harus diterima sekarang ya? Iya, di tengah perjalanan kok tiba-tiba jadi pejabat gitu loh. Kok jadi suka sama politik gitu. Sebenarnya enggak sih, bukan masalah politik kalau saya lihat Bapak. Memang dari keluarga Bapak itu di Belitung, memang dari papanya juga rasa sosial terpeduli terhadap masyarakat tuh udah dari dulu. Jadi papa mertua ya memang udah bantuin masyarakat. Makanya mungkin anaknya ya Bapak kepengaruh ya, artinya ya kan selalu Bapak kan selalu suka ngobrol gitu, bilang kalau mau jadi istilahnya mau bantu itu orang miskin, orang kaya itu nggak cukup duitnya gitu loh. Istilahnya orang miskin jangan lawan orang kaya itu ya jangan lawan pejabat. Tapi kalau misalnya kita mau benar-benar mensejahterakan rakyat dengan uang pemerintah yang sebenarnya itu adalah hak, kewajiban daripada pemerintah untuk mensejahterakan dalam arti standar, artinya sekolah, kesehatan, itu kan pendidikan itu kan standar yang harus diberikan pemerintah. Nah itu yang hak seluruh warga negara. Itu hak sebenarnya harus dikerjakan betul oleh pemerintah. Nah itu passion itulah yang sebenarnya dilihat dari Belitung itu. Jadi ya saya ya istilahnya pembelajaran juga. Saya melihat. Dibilang kaget nggak kaget juga gitu ya. Karena memang soulnya, jiwanya udah seperti itu. Jadi ya kita ikut aja. Ini berbeda dengan Ibu Happy ya. Kalau Ibu Happy kelihatannya path-nya dari awal itu memang sudah apa di birokrasi ya Bu ya, Bapak ya. Jadi Ibu juga sudah terbiasa gitu ya. Paling tidak selama 10 tahun saja di Blitar. Iya, Bapak 10 tahun sebagai wali kota. Sebenarnya sebelumnya beliau juga
aktif di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi. Ya, udah dosen kemudian, sih ya? Iya, dosen. Kemudian masuk di DPRD Provinsi Jawa Timur waktu itu, kemudian sebagai wali kota. Sebelum Bapak mendampingi Pak Basuki menjadi wakil gubernur, beliau juga sebenarnya sudah di DPR RI. Jadi memang Iya. sudah lama lah Ibu Iya. Happy bergelut dengan ini juga begitu Iya. ya. Udah nggak kaget lagi Bu ya. Betul. Tapi apa namanya, meskipun dengan pengalaman masing-masing Bu Vero dan Bu Happy, sebagian orang mengatakan pilkada kali ini adalah pilkada yang paling riuh rendah. Gitu. Mungkin saya membayangkan Ibu Vero dan Ibu Happy, pilkada ini adalah pilkada yang cukup berat. Begitu. Apa perubahan yang paling besar Bu yang terjadi selama masa pilkada di KI? Kalau dibilang sebenarnya 10 tahun ini waktu Bapak di Belitung juga hampir mirip sih sebenarnya. Karena waktu pilkada juga sama. Maksudnya memang saling antara pasangan yang saling itu kan mereka Saling serang. Iya, saling serang, saling itu udah nggak udah biasa sebenarnya. Cuman yang membedakan adalah karena ini kota Jakarta kan. Media semua expose-nya itu cepat sekali. Sehari berapa jam aja berubah gitu. Jadi sebenarnya secara situasi pilkada apa segala macam sih kita juga sudah menghadapi yang sama. Cuma ya Beberapa kali kali ini ya. posisinya cuma di ibu kota negara gitu. Jadi kan medianya tetap tangguh ya ini Bu ya, Bu Vero dan Bu Happy ya. Ya saya sih bilang begitu, kita harus jalanin sih. Sebenarnya saya selalu katakan walaupun kita berada di mana, walaupun kita dalam satu masa yang mungkin lah setiap orang baik bukan masalah pilkada atau apa, semua keluarga juga pasti punya masalah. Tapi bagaimana kita memandang masalah itu ya sebagai pembelajaran buat kita. Kedua, kita juga tetap harus bisa memilih kok. Kalau kita istilahnya terbawa terus ke dalam permasalahan atau mungkin beban gitu, itu juga nggak akan mengurangi, juga nggak akan menambah apapun sebenarnya. Tapi pada saat kita memilih, yuk kita jalankan dengan kita coba Kesungguhan, ya. dengan ya istilahnya kita juga dimanapun kita berada kita tetap memilih bisa senang, bisa bersuka cita atau kita ya istilahnya menggerutu gitu. Menggerutu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Lebih baik kita ya hadapin aja. Tapi ya hadapinnya itu bukan artinya kita harus memakai segala cara. Tapi kita menghadapinya itu ya kita mau nggak mau kita harus tahu yang benar tuh yang mana. Ya kita terus jalankan yang baik itu. Nah, pilkada ini juga tampak membuat masyarakat itu jadi terbelah. Nah, Bu Happy kan juga punya pengalaman di Blitar gitu, hijrah ke Jakarta. Apa yang bisa Ibu katakan dengan situasi yang ada saat ini? Pilkada itu kan pilihan ya. Artinya kan kalau sekarang sudah masuk ke putaran kedua, ada dua yang ada dua kandidat Dua ya. kandidat ini final ya. Ya, tentu kan harus dipilih kan oleh warga ya. Nah ini memang masyarakat kita itu kan sekarang lagi mungkin yang Mbak Rike tadi sampaikan ya situasinya seperti ini. Tetapi buat saya pribadi dan keluarga sebenarnya mengharapkan pilkada ini kan harusnya memberi pembelajaran politik yang bagus ya. Janganlah satu sama lain ini mencaci maki. Tetapi mari kita sama-sama, kalau Bapak istilahnya kan adu program. Ya kan, adu program mana nih yang terbaik supaya masyarakat ini juga melihat gitu loh, mana yang terbaik. Beri kesempatan masyarakat itu memilih yang terbaik sesuai visi misi dari para calon kan begitu. Bicara-bicara belum dikasih minum nih. Terima kasih Bu dingin, kalau dikasih minum. kopi, teh, silakan. Air putih Ya, saja Bu biar oke. sehat ya Bu ya. Iya.